Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mata pelajaran matematika wajib kelas 11 dengan materi yang berjudul Induksi Matematika bagian ketiga, yaitu pernyataan matematika berupa keterbagian. Pada pernyataan matematika berupa keterbagian, biasanya di dalam soal mengandung kalimat sebagai berikut. 1. A habis dibagi B. 2. B habis dibagi A. Yang ketiga, B faktor dari A. Yang keempat, A kelipatan B. Ciri tersebut menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat diselesaikan menggunakan induksi matematika berupa keterbagian. Ya, selanjutnya, hal yang perlu kalian ingat ya. Apabila A habis dibagi B, maka A sama dengan P kali B, di mana P merupakan bilangan bulat. Ya, harus diingat ya yang ini. Apabila A habis dibagi B, maka A sama dengan P kali B. Ya, dilanjut supaya kalian lebih memahami. Di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama. 1. Buktikan A pangkat 2N dikurang B pangkat 2N habis dibagi oleh A plus B. Jadi perhatikan, di sini ada kalimat habis dibagi oleh. Berarti contoh soal tersebut kalian harus identifikasi merupakan contoh soal apa? Ya, betul, berupa keterbagian. Jadi, kalau sudah kalian identifikasi, kalian bisa menyelesaikan dengan metode induksi. Masih ingat? Ada 2 langkah. Yang pertama langkahnya basis, yang kedua adalah langkah induksi. Ya, kita jawab langkah pertama dulu ya. Penyelesaian yang pertama, langkah pertama yaitu menggunakan basis, di mana basisnya N kita ambil adalah sama dengan 1. Maka, kalian substitusikan N-nya diganti 1. Berarti kan soalnya A pangkat 2N dikurang B pangkat 2N. Ya, kalian substitusikan N-nya ganti jadi 1. Sehingga didapatkan A pangkat 2 kali 1 dikurang B pangkat 2 kali 1. Berarti didapatkan penyederhananya A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian buat pemfaktoran dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Yaitu berapa pemfaktorannya? Ya, betul. A plus B dikali A min B. Nah, kalau sudah kalian mendapatkan pemfaktorannya, kalian perhatikan apakah pernyataan ini benar atau salah. Ketika dia pernyataan benar, berarti ada faktor yang sesuai pada soal. Yang sesuai soal apa di sini? Habis dibagi oleh A plus B. Berarti ada faktor di dalam pemfaktoran A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, coba perhatikan ada ya. Berarti di sini adalah pernyataannya terbukti benar. Jadi, bisa kalian buat kesimpulan di bawahnya. Karena A plus B dikalikan A min B habis
dibagi oleh A plus B, maka pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Nah, ini adalah langkah penyelesaian di langkah 1, yaitu basis. Selanjutnya, kita lanjut langkah kedua, yaitu langkah induksi. Untuk N sama dengan K, maka SK sama dengan A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K habis dibagi A plus B. Sehingga SK sama dengan A plus B dikali P, dengan P anggota bilangan bulat. Ya, sehingga didapatkan langkah penyelesaian selanjutnya adalah A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K. Ya, karena N-nya tadi kalian ganti dengan K atau disubstitusikan dengan K. Lanjut, untuk N sama dengan K plus 1, maka SK plus 1 sama dengan, ya, langkah penyelesaian yang pertama di N sama dengan K plus 1, A pangkat 2K plus 2 dikurang B pangkat 2K plus 2. Sehingga langkah penyelesaian yang kedua didapatkan A pangkat 2 dikalikan A pangkat 2K dikurang B pangkat 2 dikalikan B pangkat 2K. Nah, di sini ya, kalian menjabarkan sifat dari eksponen atau bilangan pangkat. Ketika pangkatnya tambah, maka dijabarkan menjadi kali. Ketika dia kurang perpangkatannya, maka dijabarkannya menjadi bagi, ya. Dilanjut langkah penyelesaian yang ketiga, sehingga didapatkan A pangkat 2 dikali A pangkat 2K dikurang A pangkat 2 dikalikan B pangkat 2K ditambah A pangkat 2 dikalikan B pangkat 2K dikurang B pangkat 2 dikalikan B pangkat 2K. Nah, di langkah penyelesaian yang ketiga, kalian boleh mengubah bentuk, tetapi tidak mengubah nilai. Nah, di sini pengubahan bentuknya adalah dikurang dan ditambah dengan A kuadrat kali B pangkat 2K. Ini ya. Sehingga didapatkan langkah penyelesaian yang keempat menjadi A pangkat 2 dikalikan A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K ditambah A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dikalikan B pangkat 2K. Nah, di sini kalian bisa pemfaktoran, ya, dikelompokkan. Yang ini yang sama A pangkat 2-nya bisa dikeluarkan. Yang ini juga yang sama adalah B pangkat 2K-nya dikeluarkan. Dilanjut langkah penyelesaian yang kelima. A pangkat 2 dikalikan A plus B dikalikan P ditambah A plus B dikalikan A min B dikalikan B pangkat 2K. Ya, ini adalah penjabarannya ya. Penjabaran dari A kuadrat min B kuadrat, ini penjabarannya. Pemfaktorannya. Kalau ini adalah tadi teorema tadi, ketika dibagi maka dia dikali P, bilangan bulat. Selanjutnya di langkah penyelesaian yang ke-6, sehingga didapat penyederhanaannya, A tambah B dikalikan A pangkat 2P ditambah A dikurang B dikalikan B pangkat 2K. Di mana A plus B faktor dari SK plus 1. Ya, jadi kita dapat kesimpulan di langkah kedua, Sn benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi generalnya, kesimpulan generalnya jadi
A pangkat 2N dikurang B pangkat 2N habis dibagi oleh A plus B. Jadi, ketika sudah disubstitusikan, ya, SK plus 1-nya, ada salah satu pemfaktorannya ada A plus B, sesuai dengan soal, maka dikatakan pernyataan ini adalah benar. Ya, ini adalah langkah penyelesaian dari contoh soal yang pertama di keterbagian. Ya, selanjutnya masih contoh soal supaya lebih memahami. Ini contoh soal yang kedua sekaligus contoh soal yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, perhatikan contoh soal kedua. Buktikanlah 4 pangkat N plus 1 dikurang 4 habis dibagi oleh 12. Nah, perhatikan lagi. Kalimat dalam soalnya ada apa? Habis dibagi oleh. Nah, ini menunjukkan ciri dari soal keterbagian. Jadi, identifikasinya soal ini adalah soal pernyataan keterbagian. Kalau sudah identifikasi, berarti kalian bisa menggunakan langkah penyelesaiannya menggunakan metode induksi. Ada 2 langkah. Langkah pertama basis, yang kedua adalah langkah induksi. Ya, kita jawab ya. Langkah yang pertama masih ingat adalah basis. Berarti kalau basis, cari N-nya. N sama dengan berapa? 1 ya, kita ambil N-nya 1, maka kalian substitusikan ke soal. Yaitu soalnya apa? 4 pangkat N plus 1 dikurang 4. Nah, N-nya diganti 1, coba disubstitusikan. Menjadi 4 pangkat 1 tambah 1 dikurang 4. Ya, berarti pangkatnya berapa? 1 tambah 1, 2 ya. 4 pangkat 2 dikurang 4. Berarti dihasilkan berapa ini? 4 kuadrat 16 ya. 16 dikurang 4. Hasilnya berapa? 12. Nah, sama? Sesuai pada soal 12? Betul ya? Berarti dapat kesimpulannya adalah terbukti atau benar. Jadi kalau kalian buat kesimpulan di sini, boleh. Kesimpulan di langkah pertama ya. Kesimpulannya adalah S1 ya. S1 benar. Gitu ya, atau kesimpulannya bisa terus ini, atau kesimpulannya SN benar untuk N sama dengan 1. Ya, sama aja ya. Nah, ini sudah disubstitusi langsung. Kalau ini SN masih dalam bentuk SN. Jadi, kalau masih dalam bentuk SN, kesimpulannya kalian harus mencantumkan nilai N-nya berapa ketika kalian uji cobakan, gitu ya. Harus sesuai ya, kalau N-nya 1 berarti di kesimpulannya N-nya 1. Kalau N-nya 3, berarti di sini 3. Kalau dia terbukti benar. Ya, dilanjut. Berarti langkah pertama sudah selesai. Dilanjut langkah kedua, yaitu adalah langkah induksi. Masih ingat ya, langkah induksi ada 3 poin. Yang pertama N sama dengan K. Yang kedua adalah N sama dengan K plus 1. Poin ketiga masih ingat? Boleh diubah bentuk, tetapi tidak boleh mengubah nilai. Boleh mengubah bentuk, tapi tidak boleh mengubah nilai. Ya, ini adalah 3 poin penting di langkah induksi yang wajib kalian kuasai.
Ya, berarti langkah keduanya pertama kali ya, N sama dengan K. Berarti yang pertama ya, kalian ubah untuk N sama dengan K. Tadi masih ingat soalnya apa? Soalnya adalah 4 pangkat N plus 1, kan gitu ya, dikurang 4. Nah, berarti kalian substitusikan N-nya diganti K. Sehingga didapatkan 4K plus 1 dikurang 4. Nah, ini ya, sudah kalian substitusikan N sama dengan K. Berarti ketika 4 pangkat K plus 1 min 4 habis dibagi 12, kan pertanyaannya gitu ya. Maka di sini ya, maka 4 pangkat K plus 1 min 4 habis dibagi oleh 12, sehingga SK sama dengan 12 kali P, sama dengan 4 pangkat K plus 1 dikurang 4. Ini untuk N sama dengan K. Kita lanjut untuk N sama dengan K plus 1, maka SK plus 1 sama dengan, nah, N-nya ini tadi ya, N-nya ini diganti K plus 1, sehingga didapatkan apa? 4 pangkat K plus 1 plus 1 dikurang 4. Sehingga bisa disederhanakan ya, 1 plus 1-nya. Nanti bisa jadi 2. Ya. Atau bisa juga kalian ubah ya, seperti ini. Ininya kan di dalam kurung ya. Bisa juga kalian ubah menggunakan sifat eksponen atau sifat perpangkatan. Masih ingat ya? Ketika pangkatnya tambah, maka dijabarkan menjadi perkalian. Kita ambil yang sifat eksponen ya. Berarti kan kalau plus 1, berarti di sini kalau dijabarkan 4 dikalikan 4 pangkat K plus 1 dikurang 4. Nah, berarti dilanjut langkah penyelesaian yang ketiga di N sama dengan K plus 1 ya. Di langkah ketiganya, berarti kalian di sini poin yang ketiga, boleh mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai. Berarti di sini di langkah penyelesaian yang ketiga, yaitu 4 dikali 4 pangkat K plus 1 dikurang 16 ditambah 16 dikurang 4. Nah, di sini ya, ada penambahan min 16 plus 16. Ini namanya mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai. Ya. Ya, kita lanjut ya. Tadi sampai 4 dikalikan 4 pangkat K plus 1 dikurang 16 ditambah 16 dikurang 4. Nah, di sini yang kalian sederhanakan, kalian ubah bentuknya adalah yang ini ya. 4 kali 4 pangkat K plus 1 dikurang 16. Kita sederhanakan menjadi 4 dikali 4 pangkat
K plus 1 dikurang 4. Ya, tutup kurung. Ini buka kurung ya. Ini pemfaktorannya. Kalian hasilkan. Ini, plus 16 dikurang 4. Berarti adalah plus 12. Nah, berarti langkah selanjutnya, penyederhanaannya adalah 4 dikali dengan 12 kali P, di mana ini bisa disederhanakan diubah menjadi 12 kali P ya. Ditambah 12. Sehingga langkah selanjutnya didapatkan penyederhanaannya 12 dikali 4P ditambah 1. Nah, perhatikan. Pemfaktorannya ada 12 ya. Jadi di sini 12 faktor dari SK plus 1. Sehingga kita dapat kesimpulan ya di langkah kedua, SK plus 1 terbukti atau benar. Terbukti atau benar. Jadi, kesimpulan generalnya, jadi 4 pangkat N plus 1 dikurang 4 habis dibagi 12. Nah, ini adalah langkah penyelesaian contoh soal yang kedua. Ya, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.